Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ayu Nur Hidayati dengan nomor induk mahasiswa 12205193217 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan istilah serapan yang berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu evaluation. Evaluation sendiri berasal dari akar kata value yang berarti nilai. Selanjutnya, dari kata nilai, terbentuklah kata penilaian, yang dalam perbincangan sering digunakan sebagai padanan dari istilah evaluasi. Padahal secara konsepsional, penilaian bukan merupakan alih bahasa dari istilah evaluasi. Dalam buku Essential of Educational Evaluation, karangan Edwin Wayne and Gerald W. Brown, dikatakan bahwa evaluation refer to the act or process to determine the value of something. Jadi, menurut Wayne dan Brown, sebagaimana yang dikutip oleh Nur Kancana dari Sumartana, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses yang untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Sesuai dari pendapat tersebut dapat diartikan pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Sedangkan menurut Wiersma dan Jurs, sebagaimana yang dikutip oleh An-Nur Rahman berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan mungkin juga testing, yang juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai. Apabila dicermati kembali, komponen-komponen pembelajaran dapat ditemukan bahwa evaluasi merupakan salah satu komponen sistem pendidikan atau pembelajaran. Oleh sebab itu, kemampuan guru melaksanakan evaluasi secara tepat akan memberikan pengaruh bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah pengertian penilaian. Dalam proses pembelajaran, penilaian atau asesmen sering dilakukan pendidik untuk memberikan informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai peserta didik. Penilaian yang dimaksud untuk harus mencakup aspek kognitif. Penilaian yang dimaksud tentu harus mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan nilai-nilai. Penilaian adalah tindakan mengambil keputusan terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Puspitasari, NIM 12205193094. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran terdiri dari keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Yang pertama, keeping track, untuk menelusuri dan melacak proses belajar siswa apakah sesuai dengan RPP yang telah ditetapkan. Selanjutnya, checking up, yakni ialah untuk mengecek kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, finding out, yakni ialah untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, summing up, yakni ialah untuk menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi pada proses pembelajaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi dalam pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 58 Ayat 1, evaluasi belajar siswa dilakukan untuk memantau proses kegiatan dalam perbaikan hasil belajar siswa secara sambung. Selanjutnya, yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran ada 5. Yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua komprehensif, yang ketiga adil dan objektif, yang keempat kooperatif, dan yang kelima atau yang terakhir praktis. Sekian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Nuruzakia dengan NIM 12205193062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai portofolio. Nah, apa sih yang dimaksud dengan portofolio? Portofolio itu berasal dari dua kata, yaitu port yang merupakan singkatan dari report yang artinya laporan. Nah, kalau folio itu artinya lengkap dan penuh. Jadi secara etimologi portofolio itu yaitu laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Nah, kalau secara umum, portofolio yaitu kumpulan karya siswa atau catatan mengenai siswa yang didokumentasikan secara baik dan teratur. Nah, portofolio tersebut dapat dijadikan penilaian. Nah, kalau penilaian portofolio yaitu proses penilaian terhadap peserta didik melalui kumpulan karya-karya peserta didik yang disusun secara sistematis dan terorganisasi dengan hasil dari usaha yang telah dikerjakan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi dari penilaian portofolio. Nah, portofolio dapat dijadikan informasi bagi guru dan juga orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, tanggung jawab dalam belajar, dan juga pembaruan dalam proses belajar mengajar. Selain itu, fungsi dari penilaian portofolio dapat juga untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Nah, selain fungsi, ada juga tujuan dari penilaian portofolio, diantaranya yaitu penilaian portofolio bertujuan untuk menilai keberhasilan siswa. Selain itu, mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan siswa, ada juga mendokumentasikan proses pembelajaran. Selain itu juga menunjukkan perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk portofolio. Nah, bentuk-bentuk portofolio itu dibagi menjadi dua macam, yaitu portofolio produk dan juga portofolio proses. Kalau portofolio produk itu lebih menekankan pada hasil kerja siswa. Nah, contohnya ada dua, yaitu portofolio tampilan dan juga portofolio dokumentasi. Kalau portofolio tampilan yaitu memilih hasil kerja siswa yang paling terbaik yang akan digunakan untuk ditampilkan di depan umum. Contohnya yaitu menyelenggarakan pameran. Yang kedua yaitu portofolio dokumentasi, yaitu di mana kumpulan hasil kerja siswa yang akan digunakan untuk penilaian. Yang kedua yaitu bentuk portofolio proses, di mana portofolio proses ini menunjukkan tahapan belajar dan menyajikan catatan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Perkenalkan, nama saya Zahra Atanurizki Nabila dengan NIM 122051993. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan alat evaluasi. Yang pertama yaitu rancangan alat evaluasi untuk mengukur kognitif. Nah, penguasaan ilmu pengetahuan yang disampaikan melalui pembelajaran dapat ditentukan dengan menggunakan pertanyaan atau tes yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, tes tersebut bentuknya objektif atau uraian. Untuk memilih di mana di antara kedua bentuk ini yang paling cocok untuk digunakan sangat tergantung pada berbagai hal, diantaranya waktu yang tersedia, proses berpikir yang diukur, sifat materi yang akan ditanyakan, dan banyaknya peserta didik dalam satu kelas. Lanjut yang kedua yaitu cara menyusun alat evaluasi proses pembelajaran. Nah, pada bagian ini akan dibicarakan jenis keterampilan apa yang harus dikembangkan dalam pembelajaran IPA, sehingga guru dapat memusatkan latihannya pada keterampilan tersebut. Pada waktu guru melatihkan demonstrasi ataupun peserta didik melakukan percobaan. Nah, berikut ini adalah contoh upaya pengukuran yang menunjukkan bahwa dengan pembelajaran tersebut telah terjadi perubahan, antara lain yang pertama yaitu ranah kognitif. Nah, sebagaimana telah diuraikan peserta didik, paling tidak tetap menguasai 6 kemampuan kognitif.
Satu di antaranya dapat mengetahui nama-nama gas yang ada di udara. Nah, untuk mengetahui bahwa kemampuan ini benar-benar telah dikuasai oleh peserta didik, guru dapat bertanya secara lisan maupun dalam bentuk tulisan, misalnya dengan menggunakan tes objektif. Yang kedua yaitu alat evaluasi untuk menentukan kualitas hati nurani. Dalam kegiatan belajar telah dikemukakan bahwa ketiga ranah menurut taksonomi Bloom masing-masing ada jenjang yang harus dilalui untuk mencapai jenjang tertinggi. Nah, pengembangan afektif dimulai dari jenjang terendah, yaitu dapat menerima suatu sikap hidup, misalnya disiplin diperlukan dalam hidup kehidupan. Contoh operasional adalah disiplin yang diperlukan dalam lalu lintas. Nah, yang ketiga yaitu alat evaluasi yang akan mengukur keterampilan. Seperti pada proses pembelajaran kognitif dan afektif, juga proses pembelajaran keterampilan pada dasarnya sama, yaitu sama-sama melatih agar peserta didik terampil menggunakan panca inderanya dalam pembelajaran IPA di SD. Pada bagian ini akan dibicarakan jenis keterampilan apa yang harus dikembangkan dalam pembelajaran IPA, sehingga guru dapat memusatkan latihannya pada keterampilan tersebut. Pada waktu guru melatihkan demonstrasi ataupun peserta didik melakukan percobaan. Yang kedua adalah ranah psikomotorik. Percobaan di atas mencantumkan 5 kemampuan psikomotor yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ini. Kemampuan keterampilan pertama ini dapat dirinci menjadi berbagai keterampilan, misalnya 1. Memilih alat bahan yang diperlukan, seperti lilin yang cocok untuk ditutup dengan gelas. Yang kedua yaitu menyalakan lilin. Yang ketiga, cara meletakkan barang batang penyangga gelas. Yang keempat, cara menuangkan air ke dalam bejana. Yang kelima, cara menelungkupkan gelas kosong di atas lilin. Yang keenam, cara memberi tanda permukaan air pada gelas sebelum dan sesudah percobaan. Yang ketujuh, membersihkan kembali alat dan bahan yang digunakan. Yang kedelapan, menyimpan kembali alat dan bahan yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu ranah afektif. Di antara kualitas kepribadian yang dapat dikembangkan melalui percobaan ini, sebagaimana dicontohkan di atas, seperti sifat tenggang rasa, seperti menghargai pendapat orang lain, akan dapat dibina dan dikembangkan secara terus-menerus. Bahwa dengan adanya kerja kelompok pada waktu melakukan percobaan telah membuahkan sifat tenggang rasa yang makin tinggi, dapat dicatat melalui pengamatan atau observasi mengenali sikap peserta didik.